Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya. Hari ini kita akan membahas tentang dinasti Ayyubiyah. Apa saja sih pembahasan kita hari ini? Yang pertama, kita akan membahas tentang proses berdirinya dinasti Ayyubiyah. Dan yang berikutnya, bagaimana peradaban Islam masa Daulah Ayyubiyah. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang siapa saja pemimpin-pemimpin besar selama dinasti Ayyubiyah berdiri. Sebelum kita masuk ke pembahasan pertama, mari kita mundur sedikit ke kekhalifahan Abbasiyah. Khalifah Abbasiyah atau Bani Abbasiyah itu kekhalifahan Islam yang pernah berkuasa di Baghdad, yang sekarang disebut dengan Irak atau ibu kota Irak. Dan kemudian berpindah ke Kairo sejak tahun 1261. Kekhalifahan ini berkembang pesat sehingga menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Kekhalifahan ini berkuasa setelah merebut kepemimpinan dari Bani Umayyah dengan mendudukkan semua wilayahnya kecuali Andalusia. Bani Abbasiyah merujuk kepada keturunan dari paman Nabi Muhammad yang termuda, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Oleh karena itu, mereka juga termasuk ke dalam Bani Hashim. Sejarah menyebutkan ada beberapa penyebab Daulah Abbasiyah mulai runtuh. Di antaranya adalah perebutan kekuasaan. Selain itu, ada juga yang menyebutkan bahwasanya penyebab kemunduran dinasti Abbasiyah adalah serangan bangsa Mongol. Adapun perebutan kekuasaan, ini terjadi di antara orang-orang berpengaruh di kerajaan. Dan pada periode kedua kekhalifahan, terjadi kemunduran di bidang politik dan pemerintahan. Hal inilah yang menjadi penyebab utama dari keruntuhan Daulah Abbasiyah. Kaitan dengan permasalahan perebutan kekuasaan, pemimpin dinasti Abbasiyah kurang tegas dalam mengambil sikap. Hal ini kemudian membuka jalan bagi Mamluk atau tentara budak dan Bani Buwaih untuk mengambil inisiatif merebut kekuasaan. Meskipun khalifah tetap dipegang oleh keturunan Abbasiyah, tapi dinasti kecil yang jauh dari pusat pemerintahan itu mulai lahir. Di lain sisi, kemerosotan ekonomi juga menjadi salah satu penyebab kemunduran Daulah Abbasiyah. Selain itu, perang salib yang berlangsung selama beberapa periode tidak hanya menelan banyak korban, tapi juga menimbulkan kerugian materi yang besar bagi Abbasiyah. Hingga puncak runtuhnya dinasti Abbasiyah adalah serangan bangsa Mongol yang berhasil menghancurkan kota Baghdad. Sekitar tahun 1258, tentara Mongol yang berkekuatan sekitar 200.000 orang menyerang Baghdad. Khalifah terakhir Daulah Abbasiyah tidak berdaya membendung tentara Mongol sebanyak itu. Penyebab utama tentara Mongol menyerang Bani Abbasiyah ada dua. Yang pertama, kekalahan Kekaisaran Khawarizmiyah yang secara tidak langsung menjadi benteng Abbasiyah dari Mongol. Selain itu, invasi bangsa Mongol juga dilatar belakangi motif ekonomi. Dalam serangan itu, bangsa Mongol berhasil menghancurkan kota Baghdad dan membakar habis berbagai fasilitas kota seperti perpustakaan, di mana dinasti Abbasiyah terkenal dengan peradabannya yang tinggi dan pendidikannya yang maju, mulai dihancurkan oleh tentara Hulagu Khan. Pasukan Hulagu Khan juga membunuh ribuan warga muslim Baghdad, dan secara otomatis ini menjadi akhir dari pemerintahan Abbasiyah. Runtuhnya dinasti Abbasiyah tidak serta-merta menjadi kebangkitan bagi Daulah Ayyubiyah. Sebagaimana disebutkan bahwasanya di antara penyebab kemunduran atau runtuhnya dinasti Abbasiyah adalah berdirinya Mamluk atau daulah-daulah kecil yang tujuannya ingin melepaskan diri dari kekuasaan Abbasiyah. Salah satunya adalah Daulah Ikhsidiyah. Daulah ini berdiri pada tahun 323 sampai dengan 358 Hijriah atau sekitar 935 sampai dengan 969 Masehi. Pada masa kekosongan ini, Bani Fatimiyah mulai masuk ke Mesir. Bani Fatimiyah yang dipimpin oleh Abdullah Al-Mahdi Billah menaklukkan dinasti Ikhsidiyah dan kemudian mendirikan ibu kota baru di Al-Qahirah atau Kairo, Mesir. Mereka terus menaklukkan wilayah sekitar sehingga mereka berkuasa dari Tunisia ke Suriah hingga menyeberang ke Sisilia dan Italia Selatan. Bani Fatimiyah berasal dari suatu tempat yang kini dikenal dengan Tunisia atau Ifriqiya, namun setelah penaklukan Mesir sekitar tahun 971, ibu kotanya dipindahkan ke Kairo. Daulah ini dinisbatkan kepada putri Nabi Muhammad SAW, Fatimah Az-Zahra, yang didirikan oleh Said bin Hussein yang merupakan keturunan Syiah Ismailiyah. Gerakan pendirian Daulah Fatimiyah tidak terlepas dari peran antara seorang pengikut Syiah bernama Abu Abdillah Ash-Asi. Secara keseluruhan, Daulah Fatimiyah berkuasa sekitar 262 tahun dengan khalifah pertamanya, Ubaidillah Al-Mahdi, dan khalifah terakhirnya Al-Adid Billah. Daulah Fatimiyah mencapai puncak kejayaannya pada saat khalifah kelima, yaitu Khalifah Abu Mansur Nizal Al-Aziz yang memerintah pada tahun 975 Masehi sampai dengan 996 Masehi. Di bawah kekuasaannya, Mesir hidup dalam kedamaian, dan pada masa Khalifah Al-Mu'iz Lidinillah, Masjid Al-Azhar, yang kemudian hari menjadi Universitas Al-Azhar inilah dibangun. Dari sini kita akan memasuki bagaimana proses terbentuknya Daulah Ayyubiyah. Daulah Fatimiyah saat dipimpin oleh khalifah terakhirnya bernama Khalifah Al-Adid Billah mengalami kemunduran dan kondisi pemerintahan yang lemah. Selain karena musim paceklik, adanya penyerbuan tentara salib ke Mesir dan konflik internal pemerintahan juga menjadi salah satu penyebab kemunduran Daulah Fatimiyah. Dalam kondisi Mesir seperti itu, seorang panglima bernama Asaduddin Shirkuh bersama saudaranya, Salahuddin Al-Ayyubi, ditugaskan oleh gubernur Syria, Nuruddin Zangi, untuk datang ke Mesir dengan tujuan mengusir tentara salib sekaligus menguasai Mesir. Proses ini tidak berjalan mulus. Seorang Perdana Menteri Daulah Fatimiyah bernama Syawar telah melakukan persekongkolan dengan tentara salib. Hingga akhirnya, Panglima Asaduddin Shirkuh dan Salahuddin Al-Ayyubi menangkap Perdana Menteri Syawar. Kemudian, kedudukan Syawar digantikan oleh Asaduddin Shirkuh, yang pada akhirnya wafat setelah menjabat sebagai Perdana Menteri selama 2 bulan. Salahuddin Al-Ayyubi akhirnya didapuk menjadi Perdana Menteri menggantikan Asaduddin Shirkuh. Saat Khalifah Al-Adid Billah sakit, kedudukan Salahuddin Al-Ayyubi semakin kuat.
Salahuddin Al-Ayyubi kemudian mendapat dukungan penuh dari rakyat Mesir. Apalagi, Salahuddin Al-Ayyubi dan rakyat Mesir sama-sama memiliki faham Islam Sunni. Bertepatan dengan wafatnya Khalifah Al-Adid Billah pada 10 Muharram 1171 Masehi, Salahuddin Al-Ayyubi kemudian memproklamirkan berdirinya Daulah Ayyubiyah dan berakhirnya pemerintahan Fatimiyah. Lalu bagaimana dengan peradaban Islam masa Daulah Ayyubiyah? Seluruh wilayah kerajaan Yerusalem jatuh ke tangan Ayyubiyah setelah mereka berhasil memenangkan pertempuran Hittin pada tahun 1187. Kemajuan-kemajuan yang dapat dilihat dari peradaban Ayyubiyah adalah kemajuan pendidikan. Damaskus dijadikan sebagai kota pendidikan. Pembangunan madrasah di Damaskus difokuskan untuk pengembangan ilmu hadis. Mereka tidak hanya berinovasi atau merenovasi dinding-dinding pertahanan kota, menambahkan beberapa pintu gerbang dan menara, serta membangun gedung-gedung pemerintahan yang masih bisa digunakan hingga kini. Tetapi, mereka juga mendirikan madrasah sebagaimana yang sudah disebutkan. Madrasah ini terus berkembang dan menyebar ke seluruh pelosok Suriah. Madrasah yang dibangun merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masjid atau sebagai sekolah masjid. Lembaga pendidikan ini secara formal menerima murid-murid dan mengikuti model madrasah yang dikembangkan pada masa Nizamiyah. Madrasah yang didirikan Nuruddin di Aleppo, Emesa, Hamah, dan Ba'labak mengikuti madhab Syafi'i. Pembangunan dan pengadaan fasilitas kesehatan untuk rakyat berupa rumah sakit terus-menerus mengalami pembenahan. Rumah sakit Al-Nuri ini menjadi rumah sakit kedua di Damaskus setelah rumah sakit Al-Walid dan ditambah fungsinya tidak hanya sebagai tempat pengobatan, tetapi juga sebagai sekolah kedokteran. Pada bangunan monumen-monumen, Sultan Daulah Ayyubiyah menorehkan seni menulis indah. Prasasti-prasasti yang ditulisnya menjadi daya tarik para ahli paleografi atau ilmu tulisan kuno Arab. Sejak saat itu diperkirakan seni kaligrafi atau khot Arab gaya Kufi muncul dan berkembang. Kaligrafi gaya Kufi atau khot Kufi kemudian diperbaharui dan melahirkan gaya khot Naskhi. Adapun di bidang ekonomi dan perdagangan, Daulah Ayyubiyah bekerja sama dengan penguasa muslim di wilayah lain. Mereka membangun perdagangan dengan kota-kota di Laut Tengah, Laut Hindia, dan menyempurnakan sistem perpajakan. Hubungan internasional dalam perdagangan baik jalur laut maupun jalur darat semakin ramai dan membawa pengaruh bagi negara Eropa dan negara-negara yang dikuasainya. Sejak saat itu, dunia ekonomi dan perdagangan sudah menggunakan sistem kredit. Bank termasuk letter of credit. Bahkan ketika itu sudah ada mata uang yang terbuat dari emas. Selain itu, dimulai juga percetakan mata uang dirham campuran atau fulus. Percetakan fulus yang merupakan mata uang dari tembaga dimulai pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Al-Kamil bin Al-Adil Al-Ayyubi. Percetakan uang fulus atau fulus tersebut dimaksudkan sebagai alat tukar terhadap barang-barang yang tidak signifikan dengan rasio fulus untuk setiap dirhamnya. Adapun dalam bidang militer dan sistem pertahanan, kekuatan militer pada masa dinasti Ayyubiyah terkenal sangat tangguh. Pasukannya diperkuat oleh pasukan barbar, Turki, dan Afrika. Selain itu, mereka memiliki alat-alat perang, pasukan berkuda, pedang, serta panah dinasti ini. Dan mereka juga memiliki burung elang sebagai kepala burung-burung dalam peperangan. Salahuddin juga membuat bangunan monumental berupa tembok kota di Kairo dan Muqattam, yaitu benteng Qal al-Jabal Sultan Salahuddin Al-Ayyubi atau lebih dikenal dengan sebutan benteng Salahuddin Al-Ayyubi yang sampai hari ini masih berdiri dengan megahnya. Adapun dalam bidang pertanian, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Mesir dan daerah lainnya pada sektor tersebut, Daulah Ayyubiyah telah menggunakan sistem irigasi, pembangunan waduk dan bendungan, serta terusan untuk mengairi kebun dan pertanian. Para petani merasakan banyak manfaat dari fungsi irigasi waduk dan terusan yang dibangun ini. Salah satu hasilnya, produk panen berlimpah seperti kurma, gula, dan gandum. Selama kurang lebih 79 tahun daulah ini berkuasa, terdapat 9 orang penguasa yang memimpin, dengan 3 penguasa yang terkenal atau masyhur, seperti Sultan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi atau yang dikenal dengan Salahuddin Al-Ayyubi yang memerintah pada tahun 1171 sampai dengan 1193 Masehi. Dan kemudian ada Malik Al-Adil Saifuddin, dan yang terakhir adalah Malik Al-Kamil Muhammad. Itu saja pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah menyimak.